Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah Pancasila yang saya sebut nama beliau Bapak Roni Lukman SPD MSc, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sebuah artikel yang berjudul Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Bangsa memiliki beragam budaya yang berbeda dengan yang lain. Pancasila menjadi media pemersatu bangsa. Hal ini mengartikan Pancasila merupakan perangkat yang utuh dan secara langsung merumuskan cita-cita nasional di negara ini, yaitu merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara bertujuan memadukan semua subsistem dalam metode nasional yang ada. Pancasila juga merupakan way of life bangsa Indonesia. Dalam hal ini juga dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan pedoman bagi masyarakat kita untuk menggapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir batin melalui Bhinneka Tunggal Ika. Amanat ketiga Pancasila yaitu Sila Persatuan Indonesia menunjukkan jika Pancasila sangat memusatkan dan mempertahankan nilai penggabungan bangsa atas perbedaan yang dimiliki. Bangsa Indonesia, baik itu kemajemukan bangsa daerah, suku, kelompok, kepentingan, budaya, politik, dan lebih, dan dengan agama, artinya para pemimpin bangsa, khususnya para penggagas bangsa dan negara terlibat pada persiapan negara pendiri memahami dan sekaligus menghargai perbedaan yang terdapat di masyarakat Indonesia, dan negara ini membutuhkan perangkat pemersatu bangsa. Pengenalan prinsip sila ketiga ini, selain untuk menanamkan rasa berartinya persatuan dan kesatuan bagi kesinambungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan, dengan keanekaragamannya 70% dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah air sehingga menjadikan wilayah Indonesia terpecah menjadi pulau-pulau. Indonesia memiliki kebudayaan atau adat istiadat dan bahasa yang beraneka ragam dengan 300 suku yang tersebar di 17.504 total pulau yang ada di Indonesia dan tersebar dari ujung utara Sabang hingga ujung timur Merauke, Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia maksudnya adalah bahwa Pancasila mengandung tujuan bangsa dan negara yang merealisasikan sila kelima sehingga Pancasila menjadi alat pemersatu. Cita-cita negara ini mampu menyatukan bagian secara keseluruhan dalam sistem nasional yang ada. Pancasila juga menjadi ideologi bangsa, di mana hal ini juga dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia serta menyampaikan informasi menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin pada kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika. Weltanschauung merupakan Pancasila yang berarti satu dasar falsafah. Pada hakikatnya, Pancasila dijadikan sebagai alat yang menyatukan bangsa Indonesia dalam bertempur selama bertahun-tahun melawan imperialisme untuk menggapai kemerdekaan. Perlu digarisbawahi bahwa dua bangsa tidak memungkinkan berjuang dengan usaha yang sama. Oleh sebab itu, bangsa secara individu memiliki kepribadiannya sendiri yang tercipta dalam berbagai hal baik secara perekonomiannya, wataknya, kenyataannya, dan sebagainya. MPR dan tim kerja sosialisasi MPR dalam restriksi Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagamannya, baik itu agama, ras, suku, serta adat.
Hal inilah yang menganggap Pancasila menjadi persatuan dan kesatuan melalui mutu yang tercantum dalam Pancasila. Menurut Effendi dalam Tandireja 2014, bahwa dalam praktik sejarah pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia telah membuktikan bahwa Pancasila mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat pertentangan antar golongan rakyat daerah. Perbedaan atau pertentangan sebesar apapun yang timbul akan kembali reda dan dapat diatasi ketika perbedaan itu dikembalikan pada falsafah Pancasila. Para leluhur dan pendahulu bangsa, khususnya the founding fathers yang memiliki peranan dalam proses penyusunan dasar negara, memahami dan sekaligus menyadari keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia dan negara ini memerlukan penyatuan bangsa sila ketiga. Selain menanamkan rasa berartinya persatuan dan kesatuan untuk kesinambungan hidup bangsa dan negara Indonesia, sila ketiga Pancasila juga menunjukkan jika Pancasila sangat menegaskan dan menghormati tinggi nilai persatuan bangsa di atas perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik itu perbedaan golongan, kepentingan, bahasa, daerah, politik, budaya, suku bangsa, bahkan juga agama. Pancasila dibentuk melewati proses yang panjang dan cukup pelik. Perumusan Pancasila diawali dari Indonesia yang dijajah oleh bangsa Jepang pada tahun 1944. Jepang berusaha meminta pertolongan dari bangsa dengan memberikan iming-iming akan menyerahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan situasi Jepang yang berada di ambang kekalahan akan pihak sekutu. Akan tetapi, Jepang belum juga menunjukkan tanda-tanda itikat baiknya sehingga bangsa Indonesia menuntut Jepang atas kemerdekaan Indonesia yang pernah dijanjikan oleh Jepang kepada Indonesia. Untuk sebagai pembuktian tanggung jawab Jepang mengenai komitmen tersebut, maka pada 1 Maret 1945, Jepang memaklumkan rencana pendirian suatu badan yang akan mempersiapkan kemerdekaan, yang diketahui dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Akan tetapi, lembaga ini tercipta pada 29 April 1945, serta kepengurusan diangkat pada 28 Mei 1945. Lalu, pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama sebagai tanda bahwa badan ini telah aktif dan mulai bekerja. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Terbentuknya BPUPKI memberikan legalitas kepada bangsa Indonesia dalam merencanakan sebuah negara yang merdeka. Meringkaskan permintaan yang harus dijalankan bagi sebuah negara merdeka termasuk perumusan dasar negara. Hal ini menjadi hal perdana dibicarakan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI diselenggarakan pada sebanyak 2 kali. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Terciptanya sidang pertama diulas kembali di sidang kedua yang dijalankan pada 14 hingga 16 Juli 1945. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan keanekaragamannya. 70% dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah air, sehingga menjadikan wilayah Indonesia terpecah menjadi pulau-pulau. Indonesia memiliki 17.504 pulau, yang mana pulau-pulau tersebut tersebar melalui
tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menghasilkan kebudayaan atau adat istiadat dan bahasa yang beraneka ragam. Indonesia mempunyai beraneka suku bangsa, yaitu sebanyak lebih dari 300 suku bangsa, di mana pada tiap suku bangsa mempunyai ragam budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap suku bangsa memiliki tatanan sosial yang mengikat masyarakatnya agar taat dan melaksanakan aturan-aturannya. Dalam keberagaman yang dimiliki tersebut, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang dilahirkan melalui prosedur yang panjang. Pancasila sebagai dasar negara yang rancangannya terdapat dalam gugus kalimat keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan artikel dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.